Ibnu Abbas menuturkan kisah Nabi Ayub sebagai berikut. Nabi Ayub dibuang ke atas abu, lalu istrinya berkata pada suatu hari, "Wahai Ayub, aku merasa kesusahan. Aku tidak bisa lagi membeli jalinan rambutku untuk aku tidak bisa lagi membeli jalinan rambutku untuk kubelikan roti buat makananmu. Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanmu." Nabi Ayub berkata, "Celaka kamu. Kita telah merasakan nikmat selama 70 tahun. Bersabarlah sampai engkau merasakan kesusahan selama 70 tahun. Akan tetapi musibah tersebut hanya berlangsung 7 tahun. Kemudian suatu ketika setan duduk di pinggir jalan dan membawa kotak yang berisi obat-obatan. Lalu istrinya datang kepadanya dan berkata, "Wahai hamba Allah, di sana ada orang sakit. Apakah engkau mau menyembuhkannya?" Setan berkata, "Kalau dia mau, aku akan menyembuhkannya dengan syarat dia mau mengatakan satu kalimat kepadaku. Bila dia sembuh, engkau telah menyembuhkanku." Maka istrinya mendatanginya atau Nabi Ayub. Nabi Ayub berkata, mendatangi Nabi Ayub, "Wahai Ayub, di sana ada laki-laki yang mengaku bisa menyembuhkanmu. Dengan syarat engkau mengucapkan satu kalimat, engkau telah menyembuhkanku." Ayub berkata, "Celaka kamu, dia adalah setan. Demi Allah, kalau aku sembuh nanti, aku akan menderamu 100 kali." Di dalam riwayat lain disebutkan, lalu Nabi Ayub berkata kepada istrinya, "Pergilah, aku tidak memerlukanmu lagi." Maka istrinya pun pergi. Lalu Nabi Ayub berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Al-Anbiya ayat 83. Malaikat Jibril kemudian datang dan memegang tangannya seraya berkata, "Bangunlah, lalu hantamkanlah kakimu." Maka memancarlah mata air. Lalu Jibril berkata, "Bangunlah." Maka dia pun mandi. Kemudian Jibril menyuruhnya menyingkir dari tempat tersebut, lalu berkata, "Hantamkanlah kakimu." Maka dia menghantamkan kakinya dan memancarlah air. Lalu Jibril berkata kepadanya, "Minumlah." Setelah itu dia pun minum. Kemudian Jibril memberinya pakaian dari surga. Maka spontan penampilannya lebih baik dari penampilannya sebelumnya. Kemudian istrinya merasa kasihan kepadanya. Lalu dia berkata, "Meskipun aku telah diusir, siapa yang akan mengurusnya?" Dia pun kembali lagi dan mencarinya. Tapi ternyata dia tidak melihatnya. Akhirnya dia mencari ke seluruh penjuru negeri sampai kebingungan. Lalu dia melewati Nabi Ayub dan bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau melihat orang yang terkena penyakit yang dibuang ke tempat sampah?" Ayub menjawab, "Apakah yang engkau khawatirkan padanya?" Dia berkata, "Aku khawatir dia dimakan anjing atau binatang buas." Mendengar itu, Ayub tidak kuasa menahan tangisnya. Lalu dia berkata, "Apakah engkau akan mengenalnya bila engkau melihatnya?" Istrinya kemudian mengamatinya dengan teliti lalu berkata, "Demi Allah, engkau adalah orang yang paling mirip dengannya ketika dia sehat." Kembali kepada Atsar, riwayat Ibnu Abbas, maka Ayub berkata, "Celaka kamu, akulah Ayub. Allah telah mengembalikan kesehatanku." Istrinya berkata, "Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan jangan meremehkan aku." Ayub berkata, "Akulah Ayub." Tak lama kemudian keduanya saling berpelukan. Kemudian Allah mengembalikan hartanya dan anak-anaknya dengan dilihat oleh Nabi Ayub secara langsung dan ditambahkan untuknya sesuatu yang sama dengan mereka. Demikianlah bunda-bunda cerita Nabi Ayub dari dua riwayat yang sudah saya bacakan tadi. Nah, orang-orang mengatakan beberapa pendapat tentang cobaan yang menimpa Nabi Ayub. Nah, intinya bahwa penyakit yang diderita Nabi Ayub itu merupakan penyakit yang menjijikkan yang menyebabkan manusia tidak mau mendekatinya. Hal ini bertentangan dengan status Nabi yang disandangnya. Karena para ulama ahli tauhid menyatakan bahwa Nabi tidak diberi penyakit yang menjijikkan atau menyebabkan manusia lari darinya. Maka bagaimana bisa hal ini
bisa ini terjadi, hal ini sesuai dengan gelar nabi yang disandangnya. Nah, jawaban tentang pertanyaan ini ada dua. Jawaban pertama, cobaan tersebut terjadi sebelum Ayub diangkat menjadi nabi, dan bahwasanya gelar nabi baru diperoleh setelah terlihat kesabarannya dan keridoannya terhadap cobaan yang dialaminya. Sedangkan jawaban yang kedua, orang-orang yang berlebihan dalam menuturkan kisah penyakit Nabi Ayub mengambil sumber dari riwayat-riwayat ahlul kitab yang disebutkan dalam Sifir Ayub. Mereka membacanya dan menganggapnya sebagai kisah nyata. Padahal kalau mereka memperhatikan dengan baik, akan mereka dapati bahwa Sifir Ayub itu mirip syair-syair yang menceritakan tentang kesabarannya dalam menghadapi penyakit. Dan syair itu memang dibuat dengan gaya bahasa yang berlebihan. Nah, apa yang kita ambil, yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwa ujian Nabi Ayub ini 100% memang adalah disebabkan karena setan, ya, karena setan diberi kesempatan, ya, karena setan merasa dan memohon kepada Allah untuk menguji kesabaran Nabi Ayub. Maka diberilah kesempatan kepada setan untuk menguji Nabi Ayub. Dan sini juga kita bisa melihat betapa gigihnya Nabi Ayub mempertahankan keimanannya, mempertahankan tauhidnya, walaupun dia banyak sekali kehilangan, ya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kemudian dia dikasih penyakit yang menjijikkan, yang sangat-sangat menjijikkan. Nah, ini begitulah para nabi kita. Kalau memang Allah ingin memberikan ujian, ya, memberikan ujian kepada hambanya, ya memang dia akan diberikan terus ujian itu, ya, sampai kapan? Sampai memang kita benar-benar ikhlas untuk menerima ujian itu. Nah, kita melihat berapa kali Nabi Ayub di sini digoda oleh setan, yang baik melalui istrinya atau melalui dirinya sendiri, ya. Iblis itu datang dengan berbagai macam pakaian untuk menguji keimanan Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tidak goyah. Dia tetap satu tujuannya, yaitu hanya Allah yang dia tuju. Dia tidak akan pernah merubahnya, walaupun bahkan istrinya pun yang berusaha untuk membujuknya, dia marah, ya, dia marah kepada istrinya itu, karena dia memang tidak menginginkan adanya kerusakan yang disebabkan godaan-godaan dari jin iblis dan setan ini. Makanya dia tetap bertahan. Nah, kembali lagi kita bisa melihat bahwa jin iblis dan setan di sini memang dia berusaha untuk mengganggu kita, ya, mengganggu keimanan kita, mengganggu akidah kita, supaya kita kembali kepada kemaksiatan. Inilah yang kita bisa ambil ibroh dari sikap ini, ya, bahwa Nabi Ayub itu takwanya tidak berubah sampai dia sanggup menerima semua ujian itu. Dia tidak pernah berubah sekalipun, walaupun dengan berbagai macam cara jin iblis dan setan itu berusaha untuk menghancurkan ibadahnya, menghancurkan ketakwaannya. Namun dia tetap taat dan tunduk patuh hanya kepada Allah semata. Kita bisa melihat di sini ketaatan Nabi Ayub terhadap Allah begitu besarnya. Kalau kita berbicara tentang ketaatan,
apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tentang taat. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 59 dikatakan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul la wa'ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, dari sini ya, ayat ini menyatakan bahwa kita wajib taat kepada Allah dan Rasul, di mana keduanya ini ya, ketaatan ini akan berusaha untuk mengajak kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Karenanya ketaatan ini akan menyampaikan kita kepada gerbang keikhlasan untuk kita mencapai ridhonya Allah. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam kasus ini bahwa ujian-ujian yang bertubi-tubi yang dialami oleh Nabi Ayub, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah merasa susah, dia terima dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan dialah yang mengantarkan kemurahan hati Allah. Sabar sekali dia menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan itu. Nah, bagaimana untuk dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita juga harus berusaha untuk sabar, ya, untuk berusaha sabar terhadap cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Bersabar terhadap cobaan dan bersyukur saat kita diberikan kelapangan. Rasulullah SAW memberitahukan kepada setiap ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah terhadap orang-orang muslim yang sabar atas cobaan dan bersyukur atas kegembiraan, maka itu adalah hal yang paling baik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang penyabar dan orang yang banyak bersyukur. Jadi Nabi Ayub, kuncinya dia bersabar menerima semua ujian-ujian yang Allah berikan, dan dia mensyukuri bahwa apa yang dia terima itu adalah memang suatu kenikmatan dari Allah. Jadi dia sama sekali dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah mengeluh sampai terakhir dia berdoa itu ya, doanya itu dijabah oleh Allah. Dan doanya dia tidak seperti kita. Kita kan berdoa kadang-kadang memaksa Allah. Ya Allah, sembuhkanlah hamba ya Allah dari penyakit ini. Tapi Nabi Ayub tidak pernah dia minta disembuhkan. Tidak pernah sekalipun dia berdoa dengan Allah untuk minta disembuhkan. Ya, dia tidak pernah. Doanya dia berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara saya penyayang. Itu doanya. Tapi sebenarnya itu maknanya sangat tinggi, ya. Dia tidak bilang ya Allah, ini penyakit aku udah capek banget, ya Allah, tolong sembuhkan aku ya. Tidak. Ya, dia tidak berdoa seperti itu. Bahkan dia puji-puji Allah. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, ya Allah, ya Tuhanku. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Coba, Bun, apa sih sebenarnya hubungannya, ya, doa yang disampaikan oleh Nabi Ayub ini? Kalau kita mencernanya dengan akal kita, rasanya nggak masuk akal. Tapi kalau kita mencernanya dengan hati nurani kita yang paling dalam atau dengan kolbu kita, ini maknanya adalah sangat tinggi. Artinya Nabi Ayub di sini dia tidak minta disembuhkan, ya, dia tidak minta disembuhkan, tapi dia puja-puji Allah. Dia puja-puji Allah dengan mengatakan, ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Cobalah Bunda, kalau kasih sayang Allah itu sudah datang kepada kita, apa yang kita inginkan itu, yang tidak kita ingin pun pasti akan Allah ijabah. Inilah yang dapat kita simpulkan di dalam kajian ini, bahwa berusahalah kita untuk bersikap seperti Nabi Ayub apabila kita diberikan ujian oleh Allah,
misalnya berupa penyakit atau ujian yang lain, jangan pernah kita marah, jangan pernah kita kesal, jangan pernah kita menggerutu, mengomel karena kita diberi ujian ini. Tapi teruslah kita berbaik sangka kepada Allah, teruslah kita memuji-muji Allah, dan teruslah kita membesarkan Allah. Karena dengan cara demikian kasih sayang Allah akan muncul, dia akan timbul rasa kasihannya kepada kita, sehingga dengan sendirinya Nabi Ayub terlepaslah dari semua masalahnya. Ya, lama-lama kembalilah anaknya kembali, istrinya kembali, dan hartanya pun kembali sebagaimana biasanya. Demikianlah akhir dari cerita ini. Bunda-bundaku semua, yang dapat kita ambil ibrohnya, semoga kita bisa menjalankan kehidupan ini sebagaimana para rasul, walaupun kita tidak persis seperti yang dilakukan, paling tidak kita bisa mendekati beliau, baik kesabarannya, baik keikhlasannya, dan semuanya. Baik bunda-bunda semua, sebelum kita akhiri kajian ini, kita istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.